Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an ala 'abdihi tanzila qala lahu fihi warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad المنزل عليه نون والقلم وما يسطرون الذي نونت له الغزالة بصوت رخيم سمعه الحاضرون وعلى آله وأصحابه المهتدين منه بتحفة الإمداد وعلى أتباعه الذين قصروا هممهم على اتباعه ففازوا بكل المراد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التناد. وبعد. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tajwid dari kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Kitab Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfal kita sudah ketahui bersama, karangan siapa? Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, bukan Jamhuri tapi Jamzuri, Al-Jamzuri. Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri, yang sebenarnya terkenal dengan Syekh Afandi. Jadi Al-Afandi. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini dikenal dengan Syekh Al-Afandi. Orang Mesir, dekat Tonto, ya. Sekitar 4 mil dari kota Tonto. Jadi ini kitab ini berisi adalah bait-bait yang dalam ilmu arud termasuk bait rujaz. Arud itu apa? Arud rumusan bait syair. Jadi kalau membuat syair itu ada rumusannya. Mafa'ilun fa'ulun, mafa'ilun fa'ulun. Salah satu diantaranya kayak gitu. Ilmu arud. Kalau nggak salah ada 12 rumusan ilmu arud. Rumusan cara membuat bait syair harus sesuai dengan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bait pertama adalah yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه.
والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Itu bab apa tadi? Nun. Jadi kita review isinya ya. Jadi nun tanwin atau nun sukun atau tanwin kalau bertemu huruf hijaiyah ada hukum berapa? Ada hukum tajwid berapa? Arba'u ahkamin. Linnuni wat tanwini bagaimana? Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Dalilnya itu. Apa saja? Satu, fal awwalul izhar, wa tsani idgham, wa tsalits iqlab, wa rabi al-ikhfa. Izhar apabila bertemu dengan apa? Izhar halqi. Bisitin rutibat fal tarifi. Bertemu dengan 6 huruf. Apa saja itu? 1. Hamzah, hamzun fa haun, summa ainun ha'u. Kemudian muhmalatani summa ghainun kha'u. Berarti ada 6. Hamzah. Apa tadi? Ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau bertemu dengan huruf 6 tersebut maka dibaca izhar. Contoh man amana. Ya, man amana bertemu dengan hamzah harus izhar jelas. Ya. Man amana. Siapa lagi kasih tahu contohnya izhar halqi? Min ainin aniyah. Min ainin aniyah. Nah, fi jannatin aliyah. Fi jannatin aliyah. Tin aliyah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua idgham. Ada apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan apa? 4 huruf bukan 6 huruf. Apa itu? Yarmaluna. Apa itu? Yarmaluna. 1 ya, terus ra, terus mim, terus lam, terus waw, terus nun. Idgham dibagi 2. Idgham apa saja? Bi gunna, bila gunna. Bi gunna apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4. Apa itu? Yanmu. Ya, terus nun, mim, waw. Bila gunna apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan salah satu 2 huruf. Apa itu? Lam atau ra. Taib. Sekarang hukum yang ketiga, iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa huruf? 1 huruf, yaitu apa? Ba. Yang terakhir adalah ar-rabiul ikhfa'u, ikhfa indal fadili. Yaitu ikhfa adalah nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf berapa? 15. Apa itu? Sifdha thana kam jada syahsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Apa itu maksudnya? 1. Shad. Kemudian za, shin, qaf, sin, dal, dum tayyiban ta, za, fa, fi tuqan ta, dha, za. Kok baru berapa nih? 12. Harusnya 15. Lagi. Sad, dha, tha, kaf, jim, shin, syahsun, qad, qa, sin, dal, terus ta, tum tayyiban zi, zai, terus fa, ta, tuqan dot, kemudian zo, pas 15. Ya, oke. Contohnya adalah siapa kasih contoh? Ya. Contohnya apa?
rihin sarsarin. Nah, atau in fi sudurihim dan seterusnya. Oke. Nah, itu nun sukun. Sekarang kita masuk ke bab seterusnya. Yaitu bab apa seterusnya? Ahkamul mim wan nun al musyaddadaini musyaddadataini wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ada cuma satu saja. Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Bacalah gunnah pada mim atau nun sukun apabila bertasydid dan namaingilah dengan huruf gunnah. Contohnya apa? Amma yatasaalun. Ya. Oke. Sekarang hukum mim, ahkamu mim as-sakinah. Ini sudah belum nih? Ahkamu mim. Belum. Oke. Sekarang berarti sini. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidzil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء قبل الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لذا واو وواء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Kayaknya ini sudah ini. Ya. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Nah, ringkasannya sekarang ya. Ringkasannya sebelum masuk ke ini kita ringkas dulu. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi berapa hukumnya? 3. Satu, apa? Ikhfa. Ya, ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mimi. Yang ketiga, izhar apa? Izhar syafawi. Ikhfa syafawi, idgham mimi dan idgham mislain atau idgham mimi dan izhar syafawi. Ingat ya. Izhar syafawi ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan ikhfa syafawi. Apa? Tahu enggak ini? Ikhfa syafawi adalah mim sukun bertemu apa? Bertemu dengan ba. Bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Contoh mim sukun bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yuk. Dengung-dengungnya lah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yuk. Mana ada mim sukun bertemu dengan ba? Tarmihim bihijaratin. Him bihijaratin. Itu namanya apa? Ikhfa syafawi. Harus dengung 2 harokat. Kemudian idgham mimi, ada apabila mim sukun dan ada mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya apa? Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Yuk. Ya.
Contoh lagi apa? Contoh lagi. Coba bisa kasih contoh. Idgham mithlain. Ya. Ada mim sukun bertemu dengan apa tadi? Mim. Ya, oke. Sekarang idgham syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan apa? Ya, selain mim dan ba. Nah. Contohnya mim sukun bertemu dengan apa? Contohnya mim sukun bertemu dengan apa? Contohnya dengan hamzah misalnya ya. Contohnya apa? Coba saya bisa ngasih contoh. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Atau selain hamzah juga apa saja, yang penting idgham syafawi. Ayo. Bintang. Datang. Alhamdulillah. Contohnya banyak ya. Misalkan dalam Al-Qur'an an'amta, mim sukun bertemu dengan ta. Contoh tumsuna ya. Mim sukun bertemu dengan sin. Mim sukun bertemu dengan ain misalnya. Lakum inda bari'ikum. Atau dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah itu. Itu namanya apa hukumnya tadi? Hukum tajwidnya apa namanya? Idgham syafawi. Alhamdulillah. Sekarang kita baca ininya. Apa namanya? Baitnya. Wa mimu in taskun taji qabla al-hija. Wa mimu dan apabila mim in taskun apabila sukun. Wal mimu dan mim in taskun apabila sukun taji dia datang qabla al-hija sebelum hijaiyah. La alifin layinatin selain alif layinah. Selain alif layinah. Alif layinah itu alif yang tidak menerima harokat. Itu namanya alif layinah. Alif yang tidak menerima harokat. Itu namanya alif layinah. Lidil hijah bagi orang yang mempunyai hijah, mempunyai akal. Jadi mim sukun apabila datang bertemu dengan huruf hijaiyah selain alif layinah, alif yang tidak menerima harokat dan tidak menerima apa tadi harokat, maka baitnya kedua akamuha salasatun, maka hukumnya 3. Liman dhabat bagi orang yang teliti, itu ikhfaun, idghamun wa izharun faqat. Ikhfa, izhar dan idgham dan izhar. Ikhfa syafawi, idgham mimi mislan wa izharun faqat. Dan izhar syafawi. Fal awwalul ikhfa'u qabla al-ba'i. Yang namanya ikhfa syafawi adalah qabla al-ba'i, apabila bertemu dengan ba. Wa sammi syafwiyyi wa syammi syafwiyya lil qurra'i. Dan
Dan namakanlah dengan ikhfa syafawi lil qura'i menurut para ahli Quran. Ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Tadi tarmihim bihijaratin. Siapa yang bisa memberikan contoh lain? Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Yuk. Ilaihim bihadiyah. Surah apa itu? Astagfirullahaladzim. Kalau di sini agak aneh. Ilaihim bihadiyatin, siapa yang tahu? Surah apa? Ilaihim bihadiyatin adalah surah An-Naml. Hadiyah. Taib. Wasani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Yang kedua adalah idgham mimi, yaitu bimithliha apabila bertemu dengan semisalnya mim, yaitu mim bertemu dengan mim. Semisal huruf yaitu mim dengan mim. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka dia adalah namanya idgham mithlain. Ya. Wasami idghaman saghiran ya fata. Tapi itu disebut dengan idgham shaghir. Jadi semua ini adalah idgham shaghir. Apa itu idgham shaghir? Kita sudah pernah jelaskan kayaknya. Idgham shaghir adalah apa? Idgham yang terjadi pada dua huruf. Yang pertama adalah mati, yang kedua hidup. Mati, hidup. Mati itu maksudnya sukun, hidup itu berharokat. Idgham shaghir. Contoh tadi tarmihim bihijarah. Mim sukun bertemu dengan ba-nya mim sukunnya mati, ba-nya hidup, atau sama-sama hurufnya. Yang jelas yang penting pertama mati, kedua hidup. Mati hidup, ya. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum itu idgham shaghir. Mim sukun, walakum mim sukun. Ma kasabtum, ma-nya fathah, kum mimnya sukun, ma kasabtum mimnya fathah. Berarti mati hidup atau sukun harokat. Idgham shaghir. Sekarang idgham yang kabir adalah apa? Idgham kabir. Idgham kabir adalah idgham yang terjadi pada dua huruf. Yang pertama hidup, yang kedua hidup. Harokat berharokat. Ya, contoh apa? Wa may yabtaghi ghairal. Wa may yabtaghi, ghain bertemu dengan ghain. Yabtaghi hidup apa mati? Ghainnya hidup apa mati? Hidup. Ghairal, ghainnya hidup apa mati? Hidup. Yang pertama di kasrah, yang kedua di fathah. Ghain pertama yabtaghi di apa? Di kasrah, ghain di fathah. Maka bacanya wa may yabtaghi ghairal islami dina. Nah, itu namanya idgham kabir. Namanya idgham kabir. Idgham kabir. Tapi ini tidak ada dalam riwayat Hafs, adanya di riwayat yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Jadi gitu. Imam As-Susi. Jadi yang punya riwayat itu adalah Imam siapa? As-Susi. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammihi syafwiyah. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi adalah fil baqiyah, adalah apabila mim sukun bertemu dengan apa? Selain mim dan ba.
berarti ada 26 huruf ya. Bertemu dengan alif, bertemu dengan ta, bertemu dengan jim, sa, ha, kha, dal, zal, ra, za. Pokoknya selain mim dan ba. Ya. Semuanya idhar syafawi. Wahdhar lada wawin wa wafa an takhtafi li qurbiha wal ittihadin farifi. Wahdhar Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi li qurbiha wal ittihadin farifi. Wahdhar dan waspadalah. Waspadalah lada wawin bagi atau di sisi lada wawin, di sisi wawu, wafa, dan di sisi fa. Jadi waspadalah apabila ada mim bertemu dengan wawu atau mim bertemu dengan fa. Kenapa? Antakhtafiyah, jangan sampai antakhtafiyah jadi samar. Jangan sampai mim sukunnya menjadi samar. Liqurbiha, karena dekatnya mim dengan wawu dan fa tadi. Sama-sama keluar dari dua bibir. Liqurbiha, dekatnya makhrajnya itu, walitihadin, dan karena bersatunya makhraj fa'rifi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan fa dan wawu, itu antum harus hati-hati. Hati-hatinya jangan sampai akhirnya mim sukunnya menjadi samar, enggak kelihatan jelas. Mim sukun bertemu dengan wawu, contohnya apa? Alaihim wala, misalkan alaihim wala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun alaihim wala, alaihim wala. Mimnya tetap jelas. Bukan alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala. Harusnya alaihim wala. Kenapa? Dia itu kadang-kadang cepat-cepat karena apa? Mim dan wawu itu adalah satu makhraj. Sama-sama di dua bibir. Him wala, harusnya him wala, harus jelas, mimnya harus jelas. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bukan mentang-mentang sama-sama makhrajnya dua bibir. La khaufun alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala hum yahzanun. Itu harus jelas. Wahum fiha. Sekarang mim sukun bertemu fa. Ini juga sama-sama makhrajnya sama-sama di bibir. Mim di bibir, fa di bibir. Wahum fiha. Wahum fiha. Bukan wahum fiha, wahum fiha, wahum fiha, tapi wahum fiha. Mimnya harus jelas. Khususnya kalau cepat-cepat kadang-kadang mimnya jadi hilang. Kalau cepat-cepat baca hadr, kadang-kadang huruf mimnya tidak ditunikan. Karena apa? Karena saking dekatnya makhraj itu mim sukun dengan fa. Itu harus semuanya jelas. Kemudian bait seterusnya. Oh, ganti ini. Bab hukmul lami wa al wa lamil fi'il. Hukum lam al dan lam fi'il. Ini kayaknya sudah juga ini. Lilami al-halani qabla al-ahrufi aw ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma ashratin khudh ilmahu min ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ya kan? Lilami al, bagi lamnya al di masjidun al-masjidu, nah, itu al, ada alnya. Lilami al, bagi lamnya al, halani mempunyai dua keadaan. Qabla ahrufi, kalau bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi lam dari al, ya, al itu apabila bertemu dengan huruf hijaiyah
maka terbagi menjadi dua. Ulahuma izhar. Yang pertama adalah izhar, lamnya harus jelas. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Kapan dibaca dengan izhar? Yaitu qabla arba'in ma'asyratin, sebelum 14 huruf. Khudh ilmahu, ambillah ini 14 huruf ilmunya, ambillah ilmunya. Yaitu apa? 14 huruf itu min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada dalam kata-kata ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah maksudnya apa? Pertama, hamzah ibghi, kemudian ba ghain, ibghi ba ghain. Hajjaka apa itu? Ha jim kaf. Wa khaf wau kha fa. Aqimah ain qaf ya mim ha. 14. Min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi kalau ada al bertemu dengan 14 huruf di bawah ini, maka dia dibaca izhar jelas. Apa 14 huruf itu? Yaitu satu apa tadi? Hamzah, ba, ghain, ibghi hajjaka, ha jim kaf, hajjaka wa khaf, wau kha fa, aqimah ain qaf ya mim ha. 14. Itu maka dibaca dengan apa tadi? Dibaca izhar, disebut izhar qamariyah, izhar qamariyah, atau alnya disebut al qamariyah. Contohnya adalah apa? Contohnya al ayatu, ayo. Al basiru, Al-Ghafuru, Al-Halimu, Al-Jalilu, Al-Karimu, Al-Wadudu, Al-Khabiru, Al-Fattahu, Al-Alimu, Al-Qadiru, Al-Yawma, Al-Maliku, Al-Hadi. Yaitu 14 huruf. Al kalau bertemu dengan 14 huruf tersebut maka alnya jelas. Wa mana hadhil kalimah ibghi hajjaka wa khad aqimah, artinya ibghi hajjaka utlub hajjan wa khaf aqimah la rafatha fihi wa la fusuqa wa la jidal. Wa khaf aqimah, dan takutlah kamu aqimahu terhadap kosongnya nilai haji. Ibghi hajjaka, utlubu carilah haji yang apa? Ibghi hajjaka yang mabrur, wa khaf aqimah, dan takutlah kamu jangan sampai haji itu kosong karena banyak dosa, kesalahan dan pelaksanaan haji. Sanihima, kemudian yang kedua, al yang kedua, kalau tadi al qamariyah, sekarang apa? Sanihima idghamuha fi arba'in wa asyratin aidun wa ramzuha fa'i tibi thumma sul rahman tafus difdani amda su'adhan ninzur syarifan lil karam. Ya, yang kedua alnya disebut dengan al syamsiyah atau asy-syamsiyah. Al kemudian syamsiyah. Itu al apabila bertemu dengan huruf apa? 14. Al apabila bertemu dengan huruf 14 di bawah ini, yaitu apa? Tibus thumma sil rahman tafuz difdha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Harus hafal itu. Tibus thumma sil rahman tafuz difdha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Maksudnya apa? Tibus thumma sil, pertama ta, summa tha, sil apa? Sod, rahman, ra, tafuz, ta, dif, dod, dha ni'am, dal dan nun, da'su'a,
dal, dal dan sin, zonin, zo, zur, za, syarifan, shin, lil karam, lam. Ada 14. Ta, tha, sod, ra, fa, dod, dha, nun, dal, sin, zon, zo, zai, shin, lam. Ada al bertemu dengan huruf 14 tersebut, maka alnya tidak jelas. Jadi asy-syamsiyah, al-syamsiyah atau idgham, diidghamkan. Contohnya ya, bertemu dengan ta, at-tammatu. Yuk. As-sawabu, as-sadiqina, ar-raki'ina, at-taibuna. Jadi at-taibun tuh bacanya bukan al-taibun tapi at-taibun. Ad-dallina. Jadi bukan al-dallin tapi ad-dallin. Az-zakirina. Ya, az-zakirin bukan al-zakirin tapi az-zakirin. Az-zakirin langsung masuk. An-nasi, ad-dini, as-saihuna. As-saihun bukan al-saihun ya. As-salam bukan al-salam. Jadi dulu di Malaysia itu ada Masjid As-Salam, satunya lagi Masjid Al-Salam. Untuk membedakan, tapi sebenarnya yang Al-Salam itu salah baca itu. Terpaksa dia dibedain gitu, tapi sebenarnya enggak, cara baca yang gitu enggak sesuai dengan tajwid. Kalau ada al ketemu sin harus masuk, bukan al-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu. Bukan assalamualaikum. Harusnya gimana? Langsung masuk. Langsung masuk. Ya. Assalamu. Ya. Al-zalimina. Yo. Al-zalimina. Az-zujajatu. Asy-syaitanu. Al-laili. Ya. Baik. Wallamu lula sammiha qamriyah, wallamu lukhra sammiha syamsiyah. Allamu lula, wallamu lula, wallamu lula. Maksudnya wallamul ula, tapi kalau dibaca boleh wallamu lula sammiha qamriyah. Sebenarnya wallamul ula sammiha qamariyah. Tapi demi menjaga rumusnya bait, wallamu lula sammiha qamriyah, wallamu lukhra sammiha syamsiyah. Lam pertama tadi yang kelihatan al-fatihah, al-awwalu dan seterusnya, alnya kelihatan maka disebut dengan al-qamariyah, sammiha qamariyah. Wallamu lukhra, lam yang kedua yang enggak kelihatan, assalamu, lamnya hilang, langsung assalamu, maka katakanlah lam syamsiyah atau al syamsiyah. Lam syamsiyah, lam syamsiyah, lam qamariyah. Lam qamariyah, lam syamsiyah, atau orang menyebut al qamariyah, al syamsiyah, tapi pasnya lam qamariyah, lam syamsiyah. Ya, hukum lam sudah selesai. Oh, masih satu lagi. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qul wal taqa. Ya. Kalau tadi ada alnya disebut itu al yang masuk dalam isim. Sekarang ada
lam sukun yang masuk ke dalam fi'il. Tadi lam sukun al atau lam sukun yang masuk ke dalam isim, sekarang lam sukun masuk kepada atau al yang masuk kepada fi'il. Kalau ada al masuk kepada fi'il, maka tidak mempunyai hukum yang seperti tadi. Bagaimana? Hukumnya tetap semuanya izhar. Al yang masuk kepada fi'il itu pekerjaannya. Yang masuk ke dalam fi'il kata kerja ya. Fi'il itu kata kerja. Kalau isim kata benda. Al masuk ke dalam kalau kata benda di atas tadi sudah sebut, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Sekarang ada al masuk kepada fi'il atau kata kerja, maka semuanya harus jelas lamnya. Enggak boleh disembunyikan, enggak, harus kelihatan semua. Wa azhiranna, dan jelaskanlah dan bacalah dengan jelas, betul-betul jelas lam fi'lin, lamnya fi'il mutlaqah, secara mutlak. Mau ketemu huruf apapun juga, 14 huruf yang tadi semua sama. Ketemu dengan 28 huruf semua sama, yaitu kelihatan semua. Lamnya kelihatan. Wa azhiranna, dan kelihatkanlah, benar-benar perlihatkanlah, izharkanlah lam fi'lin, lamnya fi'il mutlaqah. Lam fi'ilnya, lam yang masuk kepada fi'il mutlaqah, secara mutlak. Fi nahwi, di dalam contoh qul na'am. Ada qul na'am. Qul na'am, lam sukun bertemu dengan nun. Qul na'am, bukan kun na'am, bukan gitu, tapi qul na'am. Karena apa? Lamnya bukan lam yang masuk kepada isim, tapi masuknya dalam fi'il. Fi'ilnya qala yaqulu, itu masuk di dalam fi'il. Qul na'am. Nah. Contoh lagi qulna ya, qulna dan nun sukun bertemu lam sukun bertemu nun. Qulna, bukan kunna, tapi qulna. Nah, itu. Wal taqa, ada al bertemu dengan ta. Wal taqal yaumal taqal wal taqa, bukan wat taqa, tapi wal taqa. Kenapa? Lamnya lam yang masuk dalam fi'il, wal taqa. Saya pernah ditanya tentang apa bacanya Ustaz, wal taffatis saqu bisaq, wal taffatis saqu bisaq. Itu dibaca gimana Ustaz? Boleh dibaca wat taffatis saqu bisaq. Di situ kan ada al bertemu dengan ta, kan masuk yang syamsiyah yang harus masuk. Wal taffati, apakah dibaca wat taffatis saqu bisaq? Enggak, yang benar apa? Wal taffatis saqu bisaq. Kenapa? Karena wal taffati, lam di situ masuk dalam fi'il, bukan dalam isim. Lam sukunnya masuk dalam kata kerja, bukan kata benda. Iltaffa itu kata kerja. Wal taffati, jadi baca wal taffatis saqu bisaq, bukan wat taffatis saqu bisaq, tapi wal taffatis saqu bisaq. Karena lamnya adalah masuk dalam fi'il. Dah, saya kira cukup itu pelajaran tajwid dari kitab Tuhfatul Atfal. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan nanti bab seterusnya, ada mithlain, mutaqariban, mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan. Ya, insyaallah. Ta'khiriyah bila taufiq wal hidayah. Nakhtatim kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.